itu. Jadi kolaborasi itu yang membuat kita mencari peluang. Tadi saya dengar dari Ibu juga sudah banyak melakukan program-program. Untuk modal, besok juga diundangkan yang dua tiga orang dari sini. Ada dari kami juga, kita sudah mulai selain dari DPR begitu panen, jangan dibeliin motor, kan bayar dulu, bayar utang dulu. Tapi tempo kan, tapi kalau pasti nyaman 8 bulan, akhirnya dari yang hanya secara ada peluang bisa kami bantu besok. Kamu cocok perlu modal bisa kan bawakan ke DPR, ya kan? Kalau ada ide-ide jadi kayaknya gini. Pertamanya seperti apa? Kendean kita ya, Untuk Pak. saya belum saya tutup ya karena nanti siapa tahu ingin ngobrol lagi. Ada diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Catur, Bu Rini dan kelompok tani Wono Lestari ya 1 dan 2. Ya kemarin sih ya intinya begini ya, kalau kami dari perusahaan yang memang untuk optik lokasi
dan saya siap bantu untuk ekspor dan lokal. Ya. Hari ini pun kami bawa semua, kita bayar semua, langsung saya kirim ke TI hari ini. Lagi pameran, kita lihat feedback dari konsumen di sana. Karena belum menurut kita baik, belum tentu menurut mereka baik gitu ya. Jadi hari ini saya minta izin untuk saya bayar semua, saya kirim ke Jakarta. Ya. Saya minta sampel air juga Pak ya, yang difilter. Di sebenarnya sih banyak yang harus kita benahi, cuma biarkan orang seperti apa kekurangannya, kan biasanya pembeli itu sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Mungkin kami beri kesempatan kepada Tapi belum dikemas, boleh nggak? Jebak. Sekalian, Ya, Pak ya. ya, siap. Jadi nggak cuma itu tadi ada berapa? ini kan Oh, pameran. 1,6 atau 8. Oh, hanya 80%. Ada, boleh tuh. boleh dikasih ke Pak. Buri sudah. Oh, siap. Ini sekali nih kalau saya tadi bilang tadi, memang yang dibutuhkan pasar itu 3K, Pak. Kualitas, kuantitas, satu lagi kontinuitas. Itu ya Pak ya. Nah itu yang harus kita jaga. Kan ini saya udah bawa nih Pak. Pak Subhan nggak apa-apa ya kalau di kota-kota langsung sama mereka. Boleh Pak. Ya. Itu silakan Pak Teguh. Yang terhormat Ibu Direktur PUPS, Bu CDK, Bu Kepala CDK, Bu Rini ya. Mana Bu Rini? Oh, beda sih. Itu pada dia nih, kelihatan ya. Ya, lagi semangat-semangatnya Bu Rini, terima kasih. Terus Bapak Ibu, Bapak-bapak dari Dian, nama saya Nur Faizin, gampang ingetnya Minal Aidin Walfa. Jadi kalau Lebaran, ya ingat saya lah. Saya aslinya Jawa Tengah Pak, ya bagian Portugal antara Purwokerto dan Tegal. Nah, saya aslinya orang Cilacap dan kebetulan semenjak berdirinya Balai PSKL Wilayah Jawa, Bapak Ibu sekalian, kita mulai aktif dari bulan Mei Ibu. Bu ini di sini aktifnya ya datang. Bu cerita. Di Pati baru ke sini ya. Kurang lebih saya baru 5 bulan. Kalau bayi itu baru tengkurep terus onggong-onggong Pak Gik. Jadi merangkak sebelum. Nah, sehingga mohon maaf barangkali setelah adanya Balai PSKL Wilayah Jawa saya baru berkunjung langsung ke lapangan hari ini. Ya, tetapi teman-teman dari wilayah Boyolali dan sekitarnya memang untuk mendapatkan akses kelola di areal-areal yang KHDP KPS, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Nah, barangkali yang SK sebelumnya IPHPS dan Kulin KK, kita juga sedang proses untuk transformasinya. Mudah-mudahan Pak Kasih wilayah 1 ini kebetulan lagi Zoom ya. Nanti untuk yang sudah mendapatkan SK ini Wonolestari 1-2 ini kan IPHPS ya Pak. Nanti kami cek Pak, apakah ini sudah transformasi atau belum. Nah, ya, nanti kita cek Pak ya. Karena yang IPHPS itu otomatis akan ditransformasi Pak, supaya statusnya clear Pak.
status hubungannya dengan Perum Perhutani, apakah masih ada sharing, bayar pajak atau tidak dan sebagainya. Nah, untuk kemudian lebih mudah Budir untuk proses-proses berikutnya. Walaupun kita nggak usah nunggu Pak, nggak usah nunggu harus semuanya berubah dulu, tapi proses-proses yang sudah berjalan terkait dengan pengembangan usaha bisa jalan seperti ini. Kemudian mungkin ini kabar baik juga untuk bapak-bapak para pengusaha, investor maupun off-taker, bahwa Jawa ini ada 1 juta hektar kurang lebih Bapak, ya, yang akan dikembangkan dari ujung Madura Bapak sampai ujung Kulon. Jadi kalau bicara produk, bicara komoditas luar biasa. Jadi barangkali kami banyak terjadi perubahan-perubahan ketentuan dan mekanisme di Pulau Jawa ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan TS. Tentunya di masa transisi ini kita akan coba mengumpulkan Bapak Ibu sekalian untuk para off-taker, mengumpulkan data informasi terkait komoditas, terutama komoditas yang produksinya berlebih tetapi pemasarannya sekarang terkendala. Ini akan coba kita kumpulkan informasinya, tentunya akan kami laporkan ke Bu Direktur gitu. Nanti tentunya akan dipandu seperti ini lagi. Kita akan hadir di antara masyarakat Bapak untuk coba cari solusi. Tentunya pemerintah hadir untuk memperbaiki terus Pak. Dulunya dengan sistem IPHPS kulit kakak ada yang masih kurang, maka aturan yang baru dengan Permen 04 dan Permen. Punya waktu, kantor kami ada di kantor pusat balainya ada di Jogja, di Kaliurang. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, itu kantornya kantor rakyat, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan bersilaturahmi ke sana. Kalau ada apa-apa silahkan mampir ke Jogja. Kalau wilayah timur bagian timur Jawa dan DKI Jakarta, kantornya ada di Bogor. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, bagi para petani, para pemilih juga terima kasih pada para pendamping. Insya Allah bulan ini juga untuk pendamping di Jawa Bu akan kita tetapkan, dan salah satu yang kita tetapkan saat ini adalah untuk pembina pendamping dari penyuluh ASN dan penyuluh PKSN itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang mungkin terbatas waktunya ya Pak. Terima kasih banyak. Salam kenal sekali lagi. Kami membuka komunikasi seluas-luasnya Bapak Ibu sekalian buat seluruh pihak, baik pemerintah daerah, kemudian kementerian dan lembaga, para investor, para pengusaha maupun masyarakat, penyuluh semuanya Pak. Silakan, kantor kami memang kantor pelayanan publik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabalai, Pak Nur, atas penyampaiannya. Kebetulan saya udah regenerasi ketuanya Pak Sojo, regenerasi. Di samping itu saya juga sudah mengikuti dari awal proses di BPS. Jadi pahit getirnya susah, suka dukanya saya sudah tahu semua. Dan sekarang kami mengalami kesulitan dalam pemasaran minyak. Dan tahun 2021 kita waktu kita ketemu sama Pak untuk kita juga bekerjasama sama mereka cuma kita tidak bisa berkelanjutan karena ya itu tadi di samping jauh kita juga kurang masuk. Jadi kita kelompok itu kan harga kan sudah dihitung-hitungan sama kita, jadi kita mau jual mengeluarkan harga itu sudah hitung-hitungan modal berapa, kita harus jual berapa itu dan kita sudah tahu semua. Jadi kalau kita menjual dengan harga semua kita itu tidak bisa, kalau harganya nggak masuk otomatis kita tidak bisa jual. Cuma kami juga mengajukan kami sampai saat ini belum ada harga atau belum ada lagi izin
belum ada balasan waktu itu sudah saya tanyakan Pak Rama atau Mas siapa ya, katanya sudah dikirim tapi sampai saat ini belum sampai ke Untuk KDPKPS ini totalnya ada 4 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Ada 84 kabupaten Pak, ada 935 kecamatan, ada 4.200 desa. Nah, jadi dari 4.200 desa ini umur kita baru 5 bulan, jadi nggak mungkin semuanya selesai Pak dalam 1-2 bulan sampai 5 bulan ini. Sehingga memang kita coba tata waktunya, kemudian kita setting prioritasnya Pak. Karena kita coba prioritaskan adalah daerah-daerah yang memang dinamikanya. Saya nggak berani ngomong konflik atau masalah ya Pak ya, karena takutnya jadi doa jadi masalah beneran. Jadi saya buat istilahnya dinamikanya aja. Jadi kita coba dahulukan yang dinamikanya cukup ekstrim dan kencang gitu ya Bapak. Nah kebetulan memang target sesuai dengan Perpres ini Bu Rini, Perpres 28 itu kita diberi target untuk Jawa yang kurang lebih 922.000, hampir 1 juta hektar ini harus selesai penataan akses kelolanya itu tahun 2025. Jadi kita punya waktu sebenarnya tinggal 2 tahun, 2024 dan 2025. Tetapi saya punya target sendiri, kita Balai PSKL nih Budir, kami minimal seluruh kabupaten yang 84 itu sudah ada representasinya untuk kemudian kita lakukan sosialisasi secara mendalam. Seluruh pihak paham terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial di KDPK, dan sudah kita coba fasilitasi di beberapa daerah atau kelompok representasinya. Misalnya Pak, untuk beberapa kabupaten ya, untuk daerah Surakarta dan sekitarnya, Solo, ini ada Kabupaten Boyolali, kemudian Kabupaten Karanganyar, kemudian Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, kemudian Wonogiri, kurang lebih ada sekitar 5 kabupaten ya Pak ya tadi ya. Nah, itu pendekatannya nanti kita lakukan namanya rakornis wilayah. Jadi rakornis wilayah itu bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi kita sampaikan kondisi, data informasi, sekaligus juga ketentuan-ketentuan mekanisme terkait pengelolaan KDPKPS. Dan masing-masing minimal bapedanya kita undang. Nah, Jawa Tengah ini barangkali masih 3 kali lagi Bu, dan kita akan coba setting mulai bulan November, Desember, mudah-mudahan sudah kita lakukan. Nanti kita tunggu saja Pak. Nanti tentunya setelah itu rakornis di wilayah, nanti tim akan turun juga untuk melakukan musyawarah. Kalau bahasa kitanya FGD, Focus Group Discussion, di masing-masing kabupaten. Baru itu nanti akan diundang Pak, kepala desa, para pendampingnya, ada LSM, Semut Ireng lah, Pojok Desa lah, apa itu kita undang juga. Kemudian para pendamping juga kita undang, CDK kita undang, kepala desa kita undang, camat kita undang. Nanti kita turun ke level kabupaten Pak. Nah, setelah level kabupaten kecamatan, barulah kita turun fasilitasi ke masyarakat. Jadi semuanya paham. Dan kita Bu Rini barangkali TDK akan berbagi peran Pak. Kita akan berbagi peran sesuai dengan P04. Bu Rini ini sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan punya kewenangan untuk mendampingi proses. Ya, kalau di P04. Jadi Bapak Ibu sekalian, CDK nanti berbagi peran dengan kita. Bu Rini bisa melakukan persiapan sosial, prafasilitasi, memastikan objeknya sesuai di KDPKPS, mana yang di dalam atau di luar KDPKPS. Kemudian memastikan subjeknya, orangnya betul-betul
penggarap existing atau bukan, yang minimal 5 tahun sudah menggarap dan tercantum di situ. Itu nanti para pendamping, para penyuluh PPK koordinasi dengan juga perhutani mempersiapkan itu. Kemudian juga menyampaikan pesan-pesan bahwa selain di KDPKPS dengan program perhutanan sosialnya, hutan desa, HKM dan hutan tanaman rakyat (HTR), ada juga di luar KDPK Bu, namanya KKPP, Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif. Itu harus disampaikan sama, jangan sampai seperti sekarang itu masyarakat relatif menolak yang namanya program KKPP, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur. Sehingga ini harus disampaikan secara bersama-sama, kolaboratif dengan seluruh pihak. Sebenarnya komoditasnya sudah menunggu semua Bapak-Bapak, tetapi kan akses sekolahnya harus dipenuhi dulu. Ya. Yang kedua, terkait tadi Bapak RKPS ya Pak ya, kan ada perubahan nanti transisi ini dari RKU, RKT berubah menjadi RKPS. Rencananya Ibu, Bu Direktur, ini kan akan segera dilakukan transformasi untuk yang IPHPS. Dan transformasi IPHPS ini otomatis, karena IPHPS secara keseluruhan 100% masuk KDPK Perhutanan Sosial, sehingga PKPS, Direktur PKPS akan melakukan transformasi kepada seluruh IPHPS yang ada. Baru setelah itu Pak, setelah namanya jadi HKM Pak, atau jadi HD, kemungkinan besar yang otomatis jadi HKM semua Pak, jadi HKM, baru kemudian ditransformasi Pak, RKU-nya jadi RKPS, sehingga namanya sudah HKM Pak, dasarnya sudah berubah. Kalau nanti belum, nanti harus revisi lagi atau harus adendum lagi. Itu barangkali Bapak. Terus kemudian satu lagi, nanti di aturan P04 Bapak, ngapunten Budir, setelah ada minat dari off-taker, ada aturan yang namanya kerjasama pengembangan usaha. Nah, kerjasama pengembangan usaha itu nanti antara off-taker atau investor ya, atau pendamping itu akan melakukan kerjasama dengan petani, tetapi harus disetujui oleh Kepala Balai PSKL dan nanti diketahui oleh JDK. Maksudnya apa? Balai ini harus hadir ya kepada masyarakat untuk memastikan Pak, masyarakat itu statusnya kira-kira soulmate Bu ini mau nggak mau. Makasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi baru dapat kabar dari sana bahwa setelah kirim gambar dan video ini, segel atas itu harus kita perbaiki. Ya, segel atas ini. Satu. Saya mau tanya penyulingannya berapa kali Pak? Nah itu dia melihatnya masih ada kotoran kalau penyaringan iya masih ada kotoran di situ. Dua. Yang ketiga, di belakang ini biasanya masa berlaku algoritma yang produksinya tempat itu sampai sejauh mana legalitasnya Pak? Halalnya udah, halalnya udah, halal bom. Sampai di mana udah legalitasnya sampai situ ini, Barat. Cuma begini, saya uji lab itu biasanya minta yang update. Mengikuti Klem ya. Segel klem. yang tempat proses ini, yang diambil bahan dari ini.
campur. Ketel satu, ketel dua. Perkenalkan, nama saya Tony Bojo, Pak. Saya pengurus Kehutanan Kecamatan Muslim. Kami kegiatan perubahan sosial sejak tahun 2017. Ini kami tadi mengucapkan terima kasih. Jadi sudah ada tempat untuk penetapan di GDK 3 ini ada beberapa lokasi, Pak. Salah satunya juga di Boyolali dan di Kabupaten Semarang. Nah, selama ini yang diajukan itu cuma 2 orang, Pak. Ya, pendamping yang lain monggo nanti apa bisa melakukan pendampingan di kelompok itu untuk mendapatkan SK penetapan, Pak. Itu yang berikutnya, selama kami mendampingi ini memang banyak sekali kendala-kendala maupun masalah-masalah yang kami hadapi. Nah, salah satunya juga penataan kawasan, terus penataan usaha dan lain-lain. Nah, harapan kami dari proses pendampingan ini ada semacam reward dari BPSKL terhadap kami, Pak. Mungkin berupa mobilitas apa-apa gitu ya, monggo. Yang jelas dengan lokasi seperti ini kami juga terkendala dengan masalah medan yang sangat sulit. Nah, jarak tempuh juga sangat jauh, terus lokasi pendampingan juga jauh, terus pendamping yang terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial ini kan cuma tidak saya saja, Pak. Ada di Boyolali ada 4 orang, di Semarang ada berapa? Ada 2 orang. Nah, kemarin itu yang diikutkan di Griplat itu cuma 2 orang. Karena itu kan sistemnya kan LMS ya, Pak. Nah, berarti memungkinkan untuk yang di luar saya itu untuk bisa mengakses. Betul apa enggak? Kalau memang betul nanti di luar saya dan Pak Eri. Ya, saya kira itu. Perhutanan sosialnya berubah. Kemudian pasca persetujuannya juga berubah, gitu. Berubah seiring dengan perubahan akses kelolanya. Yang dulunya izin IPAPS jadi persetujuan sekarang, Pak. Ini demi kebaikan masyarakat juga ujungnya. Sampai dengan pendampingannya pun berubah. Yang dulunya, nah Jawa ini kebetulan 2 tahun lebih, Pak, vakum ya, Pak ya. Yeah. Vakum karena tadi peralihan transisi sehingga vakum. Tapi di pertengahan tahun sejak balai PSKL ini berdiri di awal Mei itu kita sudah dibebani IKK, Bu, indikator kinerja kegiatan. Nah, pendamping ternyata kita cuma dijatah 152 bil, Pak. Oke. Nah, supaya adil, Bapak, sebenarnya ada 3 jenis pendamping. Ini saya ulangi lagi ya, walaupun sudah ada sosialisasi. Saya ulangi lagi. Pendamping di Jawa itu ada 3. 1, pendamping BPN yang menangani kehutanan yang ditugaskan untuk menjadi pendamping. Berarti siapa, Pak? Perhutani. Perhutani. Ada dari perhutani, Pak? Nah,
saat ini tahun ini tidak mungkin itu diterapkan Pak, karena dinamika lapangannya luar biasa. Kondisi psikologisnya tidak memungkinkan untuk diterapkan. Ya, dari 153 apa namanya target jumlah pendamping. Itu tidak mungkin karena kita terapkan saat ini Pak, kondisinya belum memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah pembina pendamping. Pembina pendamping itu siapa? Adalah pendamping atau penyuluh ASN dan penyuluh PKSM yang ada di CDK. Ya Pak, kalau di Jogja bukan CDK tapi Balai KPK. Kalau di luar Jogja, CDK. Nah itu pendamping-pendamping yang ada di CDK dan di dinas provinsi. Nah itu yang paling memungkinkan kita terapkan. Nah aturannya baru, maka coba kita terapkan buat tahun ini. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada namanya pendukung pendamping. Pendukung pendamping itu siapa? NGO, LSM, perguruan tinggi, dari perusahaan, segala macam Pak. Dari ormas apa segala macam selama ini pendampingi, itu namanya pendukung pendamping. Nah 3 jenis pendamping itu kita tetapkan Pak. Kita yang tetapkan Balai. Ya, melalui proses-proses juga ada standarisasi kapasitas melalui LMS, semuanya sama perlakuannya. Oke, kita lihat representasinya Pak. Jawa Timur itu ada yang menjadi KPS 200.000. Jawa Tengah 200. dari representasi itulah jumlahnya kira-kira dibagi kira-kira 4 provinsi itu Pak. Oh, dibagi. Nah, misalnya Jawa Tengah kebagian berapa ya? Nah, Jawa Tengah misalnya kebagian 40 misalnya Pak ya. 40. Maka yang bisa bertambah siapa? Proses inilah barangkali dapat mencatat dua, dan ini bukan dari tahun. Nanti untuk tahun depan barangkali kita akan bicarakan terkait juga tadi namakan nggak saja di antara Jawa dengan di Maluku Papua sama Lenger. Nyampe. Berenang. Ini balik lagi Pak, nanti kita bisa bicarakan kemampuan negara untuk membayar bapak gimana. Itu barangkali ya Pak. Untuk tahun ini karena peralihan, maka memang harus kita putuskan jalan supaya kalian dulu. Ya, kalau nggak kenal tuh harus kenalan ya Pak ya. Jadi nama saya Nur Faizin Bapak Ibu. Kaitan fungsi hutan dan meningkatkan masyarakat sekitar. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhutani, ada dari perhutani Pak. Nah, saat ini tahun ini tidak mungkin itu diterapkan Pak, karena dinamika lapangannya luar biasa. Kondisi psikologisnya tidak memungkinkan untuk diterapkan. Ya, dari 153 apa namanya target jumlah pendamping.
Itu tidak mungkin karena kita terapkan saat ini Pak, kondisinya belum memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah pembina pendamping. Pembina pendamping itu siapa? Adalah pendamping atau penyuluh ASN dan penyuluh PKSM yang ada di kabupaten ini. Ya Pak. Nah, itu ada namanya pendukung pendamping. Pendukung pendamping itu siapa? NGO, LSM, perguruan tinggi dari perusahaan, segala macam Pak. Dari Jadi biasanya sih kita datang nggak ada masalah. Jadi dan ternyata betul tadi dari Bapak dari Guru menyampaikan luar biasa sekali perkembangannya sejak diberikannya IPHPS tahun 2017. Kami sekarang hadir maaf ini serombongan hadir. Kalau izin diperkenalkan dari kami sendiri dari
kami di Jawa. Pak izin, nanti yang untuk pendidikannya, kalau saya nanti dihitung lagi 3 tahun nanti di sini kapan? Kalau Pak Nur Pak izin nanti mungkin bulan depan bisa ke sini, 2 bulan lagi bisa ke sini. Nah, yang kesempatan yang sangat baik ini, saya memang sengaja alhamdulillah nih bapak-bapak dari perusahaan ini mau untuk nengokin. Saya bilang, Pak tolong tengokin teman-teman saya yang luar biasa. Saya bilang luar biasa karena apa? Jadi hanya petani yang lautnya cuma nandur ya Pak ya, tiba-tiba bisa mengusahakan menjadi satu penyulingan dan sudah dipuji. Kalau yang ini memang kalau dibilangkan lebih bagus. Kalau apalagi dari jadi bagus. Sekali lihat keras ini sudah bagus. Artinya tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi izin bapak ini malah kekurangan minatnya ini gimana gitu. Nah ini sebenarnya tujuan kami datang ke sini untuk itu Pak. Jadi lebih untuk bagaimana produk ini selain rasanya bagus, tapi juga mutunya sesuai dengan yang ada di pasar yang bisa diberikan. Nah ini tentunya tidak ketinggalan juga peran dari Pak Guru, walaupun jaraknya 70 kilo ya Pak, 70 kilo berarti 1,5 jam. Tenang Pak kiri trail Itu luar biasa sudah menghasilkan seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga tadinya ngobrol setelah juga nanti kita kenalan juga monggo ya. Ini yang penting pendampingnya. Nah itulah pendamping apa saya suka bilang ini adalah pendamping addisional gitu Pak. Artinya apa? Mereka yang tahu pasarnya, mereka tahu yang di produk-produknya. Ini bagaimana mereka ini bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Bahkan ini mungkin tidak semuanya tahu. Ini yang merancang, kami sebenarnya punya aplikasi Biro Jodohnya hubungan ini Bu. Jadi di sini itu sudah masuk dalam aplikasi kami Pesona Hub. Ada Bapak ya. Jadi Bapak kalau ada keluhan itu bisa ketik di situ Pak. Jadi biar bisa ditangkap. Kalau karena ketemunya kan kita nggak setahun sekali nih, 3 tahun ya kita baru ketemu. Jadi kita sudah mempermudahnya dengan itu. Ada Pesona Hub itu. Dan di sini waktu itu menjadi salah satu contoh untuk data perusahaan dan juga KUPS juga sudah masuk ya Pak. Investasinya sudah masuk. Jadi kemudiannya apa? Monggo di situ. Jadi kita nanti bisa memantau semua sama juga. Jadi waktu itu madinya Bepomnya syaratnya betul macam-macam. Nah rupanya jadi tadi udah buat biasa gitu kan menyamakan misalnya jadi akhirnya kerjasamanya dengan perguruan tinggi karena lokasinya jauh produknya dari masyarakat boleh sebetulnya kita produksi sudah mulai tahun 2019 cuma ya emang kita satu
Dan 2021 itu pun juga produksi kita belum banyak, tapi untuk normalnya tahun 2022 600 sekian, dan kebetulan tahun 2022 itu pemasaran ini kita sebetulnya bahan baku masih banyak, masih ada. Tapi produksi kita sampai bulan ini kita baru produksi minyak sekitar 1,6 ton. Yang mestinya kita sampai bulan ini mestinya kita sudah lebih dari 2 ton. Tapi ya seperti yang saya bilang tidak betul. Mungkin di lain dari pada ini kita juga perlu matur sama Bu Direktur. Yang jelas kita tahu bahwa di kelompok-kelompok kita ini masih banyak kendala-kendala kecil yang mestinya untuk bisa dibantu sama dari yang lain. Banyak istilahnya kesulitan seperti mungkin untuk lokasi lahan kita perlu pengerasan jalan yang tanaman sebanyak 85.000 batang. Itu ada 4 batang tanaman yaitu ringon, jabon, jati sama alpukat. Kemungkinan yang paling urgent Bu, yang jelas sampai saat ini masyarakat masih kesulitan di waktu panen. Soalnya lahan kita masih menghabiskan itu kalau panen kita ngecek itu dari Padang sampai di rumah itu sampai 8.000. kilo Bu, dari rumah sampai lebihnya ya. Oh 70 Bu, 70 ya. Masih sampai Balik bulan, tapi perbatasan ini dengan Solo ya 70 kilo itu Bu ya, ya jelas. Jadi semangatnya luar biasa dalam mendampingi pembangunan jadi setiap swadaya itu ngambil bibit di persemaian Pak Setu. Jadi kami memang ke BPDAS minta untuk yang selama ini di pembibitan tidak pernah. Kemudian Pak Setu ini juga dengan teman-teman penyuluh tidak anti-antinya itu mencoba untuk dari pahit di Wono Makmur. Ya, di sana sudah nyambung Bu. Di Wono Makmur. Ya kemarin diresmikan oleh Optimpress. Berapa kilo Pak? 1,5 jam. Berapa Pak BC? Oh, 1 jam. 2 jam. Kalau kondisinya memang hampir sama, kondisinya di sana juga kering, di sini juga kering.
ya bakaran, jadi selangnya juga 200 meter itu terbakar. Hanya saja mencari siapa yang membakar juga teman-teman itu nggak berani gitu. Jadi memang terkait dengan tata kelola kawasan itu. Dan ada inovasi dari kelompok yang di Bancak. Jadi untuk menyelamatkan kemarin itu ditambahi pempes, Bu, bibitnya. Jadi kami juga ada informasi dari pengembang buah-buahan ternyata menambahkan sampah sisa limbah pempes yang sudah dicuci, Pak, pastinya sudah bersih, ditaruh di kanan kiri, itu bisa 2 minggu sekali menyiram, tahan ya. Dan alhamdulillah bibitnya itu dari yang tadinya daunnya ada yang kering kuning sudah bertunas.